Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sini kita akan membahas mengenai altcoins. Buat lo yang pengen pembahasan mengenai Bitcoin dan Ethereum, bisa cek di DCWT sesi pertama yang sudah kita bahas tadi pagi. Walaupun udah berbeda jauh ya dari tadi pagi. Kita bisa lihat di sini terjadi rally sebesar 3,78%. Cukup berbeda dibandingkan tadi pagi yang cenderung masih stabil-stabil aja ya. Sekarang Bitcoin ada di angka 72.271 dibandingkan tadi pagi di 69 ribuan ya. Cukup mengejutkan karena nggak pakai retest lagi dulu langsung naik ke atas ya. Ini merupakan rally sebesar 4,34% dalam 24 jam terakhir. Dan Bitcoin seperti yang gue bilang tadi ke angka 72 ribuan lagi ya. Untuk Ethereum terjadi pump sebesar 6,7% ke angka 3.613. Lalu untuk BNB terjadi rally sebesar 1%. Solana 2,44%, XRP 1,82%, Dogecoin pump sebesar 6,77%. Lalu untuk Cardano dia rally sebesar 3,99 dan Toncoin pump sebesar 5,37%. Jadi kita bisa di sini ya. Ini kecenderungannya Bitcoin dominance cenderung meningkat ya. Bitcoin dominance meningkat ini kayaknya harusnya lebih signifikan daripada ini. Kalau kita cek di sini Bitcoin dominance, yes, meningkat ya. Kembali sepertinya mau mereclaim 54,5 ya, tapi lagi-lagi ini masih belum close ya, masih ada 14 jam lagi. Apakah dia akan ke reject ya saat daily close-nya? We'll see nanti ya. Oke, next kita akan lihat dulu untuk roster kita hari ini ya. Roster kita hari ini tuh adalah Cardano, Render, HBAR, Manta, dan Ondo. Sebelum kita masuk ke rosternya, gua akan bahas dulu mengenai makronya ya. Untuk indeks dolar hari ini lagi daily close ya. Udah market open. Sorry. Oh, ini hari Senin ya. Sorry lupa. Hari Senin. Jadi dia cenderung ke reject oleh 104,43. Nah, semoga hari ini dia akan kembali ke reject lagi sehingga dia membuat lower low ya. Nah, kalau sampai indeks dolar melemah juga, ini akan menjadi bensin tambahan untuk membuat kripto lebih meningkat lagi. Jadi seperti yang gue bilang ya, peningkatan kripto itu antara dua. Antara supply dan demand dia bagus, alias ya gini lah, lebih tepatnya demand dia meningkat, atau indeks dolarnya yang melemah, yang membuat dia meningkat harganya. Kalau dua-duanya terjadi secara bersamaan, demand dari kripto tinggi dan indeks dolar melemah, disitulah pump yang signifikan akan terjadi. Ya. Nah, itu kurang lebih untuk DXY ya, harapan kita seperti itu. Bitcoin dominance kita bisa di sini ya, tergantung dari elu sih sebenarnya ya. Kalau gue pribadi sih sebenarnya sampai sekarang ya masih lebih profitable karena memang Bitcoin gue masih lebih banyak dibandingkan alts ya. Tetapi seperti yang gue bilang, kalau gue pribadi andaikan ya sampai ini tuh skenario yang di sini ya. Seperti di sini, bukan misalkan dia drop tapi ternyata naik lagi ya. Menurut gue nggak masalah ya, karena kenapa gue melakukan DCA itu, gue nggak langsung all in. Jadi kalau gue pribadi sih mau seperti di sini ataupun di sini ya oke aja. Tapi seperti yang gue bilang ya, karena dia sudah menyentuh MA 200 di daily yang sudah terjadi di Desember kemarin, jadi menurut gue worth it untuk kita mulai melakukan akumulasi alts. Jangan all in tapi akumulasi, pelan-pelan dibentuk posisi spotnya gitu ya. Dari mana modalnya? Ya mungkin bisa TP dikit-dikit dari Bitcoin, dari Ethereum, tapi jangan semua ya. Seperti yang gue bilang, gue kurang lebih udah 20-30% dari Bitcoin gue yang mulai gue TP dan mulai gue geser ke posisi alts begitu ya. Oke. Next kita akan langsung masuk ke rosternya. Sebelum kita masuk, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten DTCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Nyaris lupa ya. Technically belum sih ya, belum hari raya, tapi gue takut kelewat ya. Buat yang merayakan hari raya Idul Fitri, semoga semuanya bisa aman di jalan, bisa sampai ke ke rumah, bukan ke rumah, tapi pulang kampung dengan aman, sehat. Semoga nggak THR-nya semua kepake, semoga ada yang disisihkan juga untuk kripto atau untuk akumulasi aset apapun lah ya, karena lagi-lagi kita dalam kondisi yang menurut gue cukup bagus untuk akumulasi. Dan seperti biasa gue ingatkan 3 golden rule ya, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke, sebelum kita masuk
kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Coinex. Dimana Coinex ini salah satu exchanger yang menurut gue cocok banget untuk newbie sampai ke advance. Buat para newbies, lu bisa menggunakan swap. Ya, swap ini buat orang-orang yang mungkin, bang, gue mau DCA murni, gue pusing, udah pernah cobain TA, ya, dan seterusnya, nggak ngerti-ngerti gitu ya. Tapi gue nggak mau ketinggalan momentum cycle ini. Lu bisa tinggal, misalkan lu pengen akumulasi Bitcoin dari USDT, lu bisa misalkan ke BTC, lu tinggal masukin aja berapa. Misalkan lu pengen seminggu sekali $100 gitu ya. Lu tinggal masukin $100, voila, ya tinggal swap, as easy as that. Itu buat yang newbies. Tetapi buat yang intermediate sampai advance seperti spot, margin trading, dan juga futures di sini semua lengkap ya. Di sini untuk futures marketnya sendiri kita bisa lihat ya, ada USDT dan USDC ya. Jadi buat lu para pengguna USDC yang mungkin jujurnya sedikit kayak anak tiri ya, di mana-mana pakai USDT ada, di sini ada juga USDC. Dan selain dari itu juga buat lu yang sudah akumulasi nih ya, kita sudah masuk arguably mungkin udah mendekati ke tengah bull market. Tentunya sudah mulai banyak akumulasi Bitcoin, Ethereum, dan berbagai macam alts belakangan ini ya. Nah, buat lo yang pengen dapat interest atau dapat yield dari token yang sudah lo beli atau koin yang sudah beli, bisa pertimbangkan untuk menggunakan CoinEx karena kita bisa di sini ada berbagai macam kripto yang kita bisa dapatkan yieldnya. USDT 7-day APY-nya sampai 10%, AVAX 0,37, BTC 0,25, dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang tertarik untuk mendapatkan yield, juga bisa menggunakan CoinEx. Ya. Dan juga di sini akan terus ada promotions yang terus diupdate. Ada airdrop station, dan seterusnya. Jadi buat lo yang belum punya akun di CoinEx, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita buka dengan Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat di sini ya. Untuk posisi spotnya, buy limit masih sama karena daily close-nya belum terjadi ya. Jadi untuk buy limit kedua yang kemarin berhasil menahan, hari ini juga berhasil ya. Jadi buat lo yang akumulasi di buy limit kedua, sekarang profitnya gila juga ya. Profitnya itu sebesar 4,78%. Gila juga ya. Nah, itu untuk buy limit kedua. Untuk buy limit ketiga di 56 sen ya. Untuk posisi futuresnya gimana? Posisi futuresnya, posisi longnya sudah kena target TP. Kita sudah mengantongi profit sebesar 2,5% lah kalau kita bulatkan ya. Untuk posisi shortnya gimana bang? Lagi floating minus ya. Kita lihat sampai besok jam 7. Kalau daily close dari Cardano di atas dari 59 sen ya berarti cut loss. Tapi kalau ternyata dia hanya weak dan dia kembali ke bawah, daily close di bawah dari 59, maka kita bisa pertahankan posisi short kita. Begitu ya. Next kita geser ke render. Untuk render secara posisi spotnya kan buy limit pertama tembus, kedua tembus, ketiga sempat tembus, tetapi untungnya berhasil di reclaim pada tanggal 6 April kemarin dan mulai looking bullish lagi. Ya, jadi buat yang sudah akumulasi mungkin sudah mulai dalam kondisi profit ya. Oke. Untuk posisi spot berarti kan seperti itu ya. Buy limitnya udah kena semua harusnya. Untuk posisi futuresnya retest 1, retest 2 sudah terjadi di EMA 50. Artinya kita sudah punya posisi long yang sekarang sedang profit sebesar 5,28%. Asik ya. Nah, target TP-nya adalah di EMA 20. Itu adalah target TP untuk posisi long. Posisi shortnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di EMA 50. Ya. Itu kurang lebih setup untuk di render. Dan selanjutnya itu kita akan geser ke H-bar. H-bar cukup banyak yang minta request ya buat dibahas. Kita bisa di sini dia sangat rapi mempertahankan 0,10 alias 10 sen sebagai support ya. Ini merupakan buy limit ketiga dia. Buy limit satunya tembus, 2 tembus, 3 yaitu di angka 10 sen. Untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi long dari tanggal 7 April kemarin ya. Buat yang ketinggalan hari ini juga sebenarnya dapat sih ya, dikasih kesempatan berkali-kali sebenarnya. Nah, untuk posisi long kita ini sekarang sedang dalam keadaan profit sebesar 2,59%. Target TP-nya bisa di EMA 20 ya. Nah, itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 10 sen ya. Next kita geser ke Manta. Untuk Manta, selamat yang sudah akumulasi ya. Kalau kemarin akumulasi di buy limit ketiga pun yang sempat tembus ya.
Itu sekarang udah dalam keadaan profitnya lumayan signifikan sih ya. Kalau kita cek di sini udah nyaris 10%. Nah, untuk posisi spotnya karena reclaim semua berarti buy limit pertama kembali aktif di 2,97, buy limit kedua di 2,85 dan buy limit ketiga di 2,76. Itu untuk posisi spot di Manta. Posisi futuresnya gimana? Posisi futuresnya nanggung ya. Nanggung. Jadi mungkin ya sekarang sudah terjadi retest pertama di 2,97. Kita tunggu sampai besok jam 7 pagi apabila daily close-nya masih di atas dari 2,97. Kita bisa limit posisi long di sini dengan target TP di MA50. Ya, itu untuk target TP posisi long di Manta. Posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 2,97. Next kita masuk ke Ondo. Untuk Ondo dia masih struggling dengan MA20. Jadi untuk sekarang secara buy limit 1, 2 tembus, tinggal tersisa ketiga yaitu di 0,70 alias di 70 sen ya. Itu untuk posisi spot di Ondo. Sekali lagi tinggal tersisa di buy limit ketiga di 0,70 ya. Untuk posisi futures sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten. Berarti kita sudah punya posisi short walaupun sekarang sedang dalam keadaan minus ya. Minus sebesar 1,84%. Nah, target TP posisi short kita di mana? Buat yang agresif bisa di 0,70. Buat yang cenderung lebih konservatif boleh di sini di 0,77. Itu kurang lebih setup untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya, andaikan dia benar-benar reject dan sampai turun ke bawah, retest 1, retest 2 di 70 sen, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Ondo ya. Overall kita bisa lihat di sini tidak sebullish Bitcoin ya, tidak sebullish Bitcoin. Dan ini ya, untuk overallnya Bitcoin dominance kembali mendapatkan momentum. Seperti yang gue bilang tadi ya, gue tidak pernah menyarankan untuk tutup posisi Bitcoin ya. No. Gue udah bilang nggak tahu berapa kali, 4 kali, 5 kali, kayaknya lebih deh ya. Gue udah bilang, gue ada TP Bitcoin, tapi kecil, nggak semua ya. Majority dari posisi spot gue tuh masih Bitcoin dan Ethereum ya. Nah, tetapi dari hasil TP Bitcoin gue dan Ethereum gue mulai dikit-dikit akumulasi posisi spot di altcoins begitu ya. Karena sekali lagi seperti yang gue bilang ya, secara risk rewardnya sudah cukup menarik begitu. Jelek-jeleknya sampai dapat scenario seperti ini pun masih oke gitu ya. Jadi lagi-lagi kalau gue pribadi tetap mulai melakukan akumulasi posisi spot di altcoins, tetapi sekali lagi DCA, averaging, nggak all in ya. Ingat 3 golden rule, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Plus sekali lagi ya, gue tahu ini memang mungkin bukan tanggal pasnya, cuman mungkin udah beberapa juga udah ada yang mulai pulang kampung. Semoga libur lebaran kayak ini penuh dengan berkat ya, semuanya bisa hati-hati di jalan, tidak ada hal-hal buruk, semuanya bisa lancar. Kalau macet sih udah pasti kena ya, cuman ya sudahlah ya, itu memang part of it. Dan selain dari itu ya, semoga THR-nya bisa disisihkan, nggak usah semua, tapi bisa disisihkan untuk tetap mulai akumulasi altcoins ataupun bukan cuma altcoins sebenarnya, crypto in general, karena lagi-lagi secara secara momentumnya masih cukup oke untuk kita melakukan akumulasi. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.